Sudah? Coba dicek ada suaranya enggak? Sudah tidak ada suara. Kita lanjutkan. Alhamdulillah. Karena ini sebagian dari jamaah dari MT Al-Ikhlas yang di Hongkong juga nyimak untuk mengambil faedah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari ayat yang pertama, Alhaakumut Takatsur. Monggo terjemahnya. Silahkan salah satu membaca terjemah ayat 1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Alhaakumut Takatsur. Sebelum kita bahas, mari kita kupas bahwa surat ini At-Takatsur tergolong surat Makkiyah. Tergolong surat Makkiyah. Dan jumhur ulama sekali lagi berpandangan surat ini adalah surat Makkiyah, yaitu turun sebelum hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Dan surat ini menggambarkan tentang orang-orang kafir Quraisy yang tidak beriman dengan adanya hari pembalasan. Orang kalau sudah tidak beriman dengan hari pembalasan, tidak beriman pada hari kiamat, maka akan sesukanya hidup di dunia ini. Karena mereka beranggapan setelah mati selesai semuanya. Setelah meninggal selesai, gak ada lagi hisab itu. Dan surat At-Takatsur memiliki beberapa nama. Yang pertama adalah At-Takatsur itu sendiri, yang artinya berlomba-lomba. Nama yang kedua adalah Alhaakumut Takatsur. Ini nama yang kedua. Dan yang ketiga, surat ini memiliki makna al-maqbarah. Apa? Al-maqbarah. Karena dalam surat ini Allah menyebutkan tentang al-maqabir atau kuburan, ya. Dan tidak akan dijumpai penyebutan kata tersebut di dalam Al-Quran kecuali dalam surat ini. Makanya sebagian menyebutkan surat At-Takatsur ini namanya adalah surat Alhaakumut Takatsur, dan yang lain menyebutkan surat Al-Maqabir. Intinya kita tahu, sehingga nanti saat kita membaca suatu literasi kita nggak kaget dan kita nggak menyalahkan, karena mereka juga memiliki dasar. Jelas niki nggih? Ayat yang pertama, Alhaakumut Takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Dalam ayat ini Allah tidak, atau dalam hal ini Allah tidak menyebutkan bermegah-megahannya dalam urusan apa. Masih umum, ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, ketika tidak disebutkan bermegah-megahannya dalam urusan apa, maka ayat ini memiliki faedah umum. Bisa jadi orang bermegah-megahan, berbangga-banggaan dengan harta. Bisa juga berbangga-banggaan dengan anak. Bisa juga bermegah-megahan, berbangga-banggaan dengan kedudukan bapak. Bisa juga berbangga-banggaan, membanggakan ras, suku, ya, atau bahkan strata keilmuan. Aku iki S3. Nah sampean gur SMA mas, ya sepuran ini sampean ngandani gak tak rungok nih.
Karena bisa jadi dalam rumah tangga istrinya S3, suaminya S. Sehingga merasa, wah aku ini pendidikannya lebih tinggi, aku lulusan luar negeri. S3 luar negeri, apa gelar itu? PhD. Ya wis. Akhirnya yaitu dia merasa lebih. Makanya kadang-kadang ada tuh dalam rumah tangga itu wong wedok sing angel diatur karena merasa dirinya pendidikannya lebih tinggi. Berbangga-banggaan dengan apa yang dimilikinya. Gelar yang dimilikinya. Dan ini semua akhirnya menjadikan dia lalai dari agamanya. Menjadikan dia menerjang batasan-batasan agama. Ya. Bahkan panjang angan-angan lupa akan kehidupan akhiratnya. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi dalam urusan harta. Orang kalau sudah bermegah-megahan dalam urusan dunia, na'udzubillah, Allah benci dengan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada dasarnya yang namanya mencari harta, mengumpulkan harta, boleh nggak Pak? Boleh. Kaya, boleh nggak? Jadi orang kaya boleh apa tidak? Boleh. Abu Bakar, Masya Allah, kaya raya, tapi digunakan untuk apa hartanya? Membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Khadijah, kurang apa coba? Dibuat untuk mendukung dakwahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan, Masya Allah. Jadi secara umum nggak apa-apa Pak, orang kaya itu nggak masalah, ya. Nggak masalah, nyari nafkah nggak masalah. Bahkan dalam surat Al-Jumu'ah kalau kita lihat, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila sholat itu telah selesai dilaksanakan, fantashiru fil ard, silakan bertebaran di atas muka bumi. Tandang gawe oh. Kerja oh, silakan. Secara umum tidak mengapa. Namun akan menjadi tercela. Ya, namun akan menjadi tercela ketika Allah lancarkan usahanya, ketika Allah berikan kemudahan dalam perdagangannya, kemudian dia melalaikan agamanya. Dia sibuk mengumpulkan harta dan berbangga dengan apa yang dimilikinya. Subhanallah. Banyak Pak orang-orang yang berbangga dengan hartanya. Dia mengira hartanya akan mengekalkannya. Dia mengira hartanya menjadikan mulia di sisi Allah. Lah. Inna akramakum indallahi atqakum. Benar? Kurang apa jabatan? Tinggi jabatannya. Tapi ya itu tadi, jabatan yang tinggi, ya, harta yang banyak tidak kemudian menjadikan seseorang dimuliakan oleh Allah. Justru ketika mereka berbangga-banggaan dengan semua itu, Allah benci pada mereka. Jangankan kok berbangga-banggaan dengan itu, berbangga-banggaan dengan apa yang dimiliki berupa ilmu saja, kemudian meremehkan yang lainnya, Allah kasih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah hartamu
yang kau miliki sesungguhnya wahai anak cucu Adam illa ma akalta fa'afnaita au labista fa'ablaita. Yang sesungguhnya hartamu itu yang kamu makan. Ya. Yang kamu makan itulah hartamu. Yang belum kamu makan belum menjadi milikmu. Mbok panganan sak meja, ning isek ning meja berarti duduk ngene awak dhewe, Pak. Bener? Iso uga sesuk dipangan kucing. Lho iya kan? Sing wis mateng cemepak ning meja ditinggal salat lurung mesti dadi awake ngene awak dhewe. Apa yang sudah kita makan itu milik kita. Aula bista fa'ablaita, apa yang kamu pakai lalu menjadi usang ya itu milikmu. Mas yo klambi jejer ning ngene lemari, isek bungkusan, isek ana mereke, apa ngono? Labele, nek rong digawe duduk nggenmu. Iso uga sesuk dikreketi kucing utawa tikus. Nah, atau juga demikian. Tapi apa yang sudah pakai ya iki ngene awak dhewe. Mas yo tas rego piro wae lho, jane sak miliar, mereke gentongan gitu. Nek rong digawe duduk ngene awak dhewe. Tapi nek wis digawe iki ngene awak dhewe. Au tasaddaqta fa ambaita. Atau harta yang kau sedekahkan maka itulah yang akan tersisa di akhirat nanti. Jadi milik kita. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaqulul abdu, hamba itu berkata, mali hartaku. Innama lahu min malihi salasun. Bukankah hartanya itu hanyalah 3? Perhatikan nih kata Nabi, harta kita itu hanya 3, Pak. Ma'akala fa'afna, yang kita makan yang akan sirna itu hartanya awak dewi. Sing dipangan itu hartanya kita. Tapi juga demikian, apapun makanannya keluarnya sama kok, Pak. Makanya gak usah berkecil hati. Waduh, panganku kayak bentelo Ustaz, kono spaghetti wis gak apa-apa wis. Nek wis liwat gurung iku wis padha rasane, bener apa enggak? Jangan berkecil hati. Nek wis liwat gurung iku rasane padha. Saestu, Pak. Kopi iku nek warung sing regane 3.000 karo sing rego 50.000, nek wis ngliwati gurung ya rasane waduh, bener bara, Pak. Bener. Ya wis. Ya itu harta kita sudah. Kemudian aula bisa fa'abla, yang engkau kenakan dan akan usang itu harta kita yang kedua. Yang ketiga au a'tafaktana, atau yang engkau sedekahkan itu hartamu sesungguhnya. Wa masih wadzalik, adapun selain itu fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas, dan harta selain itu maka akan sirna dan ia ditinggalkan atau ia tinggalkan untuk orang yang masih hidup. Mobil sing ditinggal udah itu akan menjadi milik yang masih hidup. Kalau nggak jadi warisan jadi rebutan. Ya. Harta yang kita tinggalkan, harta yang orang tua kita tinggalkan, yang beliau meninggal, itu kalau keluarganya ngerti akan jadi warisan didum sing bener. Nek gak ngono rebutan. Nek gak ngerti agama iso gegeran. Wah, aku dulur sing paling tua mosok kok guru oleh didik. Sopo sing ruwat mbok mbiyen? Maka penting orang tua bekali anak ilmu agama itu. Bahkan sampai bunuh-bunuhan podo dulure. Makanya dunya iso nggare pedot seduluran. Nggak percaya? Delok ning sinetron. Berita. Silakan. Saudaranya sendiri dibunuh.
Nggak terima. Yang sejatinya harta kita, yang kita makan, yang kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Wa masih wadzalik, selain itu bukan. Bukan. Ya, bukan milik kita. Sing disimpen ning bank sekian miliar. Enggak. Bukan tuh milik kita. Yang kita sedekahkan berapapun itu akan menjadi aset kita di hari kiamat nanti. Yang akan menjadi aset kita nanti di alam kubur. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yatba'ul mayyitu salasa. Yang mengikuti jenazah mayit nanti di alam kubur itu ada 3. Ya. Fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahid. Sing loro balik, sing siji tetep. Sing loro balik, sing siji ngancani. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Dia diikuti keluarganya, hartanya, amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluargane balik. Sing jarne cinta mati, ditinggal mati yo golek ganti. Nek gak ngono bertahan dengan kesendirian, gak mau ngancani ning kuburan. Leres? Udah Pak, keluarga secinta apapun. Ya, mungkin pas ditinggal saya tuh nangis gak mari-mari Pak. Entenono seminggu kas. Isek rotok nangis Ustaz, ya wis. Entenono saulan kas. Isek rotok berapa Ustaz? Entenono setahun kas. Dia tertawa ria dengan teman-temannya, ngopi lagi di warung kopi. Ya. Sudah lupa. Suami yang ditinggal meninggal oleh istrinya. Mungkin satu minggu saya rada sedih. Minggu ketiga is warung kopi iki. Oh, malah golek maneh. Sanes kula sing ngomong niki. Sanes kula, Bu. Bapak-bapak iki. Lah. Iya. Dan ini yang kita perhatikan, hari pertama, kedua nangis. Tapi kadang orang tua nggak paham, kita juga kadang nggak paham. Teman kita yang katanya konco kental, kental konco plek wis konco nih, rea-rio bareng nih jari nih. Saat kita masih hidup selalu, tapi ketika sudah meninggal, apakah mereka masih mendoakan kita? Makanya ini harus kita berbenah. Apa yang kita belanjakan di jalan Allah, itu yang akan menemani kita. Kebaikan-kebaikan kita, itu yang menemani kita. Ya, karena yang menemani kita adalah amal kita semuanya. Adapun keluarga, harta, kembali. Tapi coba lihat Pak, orang di dunia ini. Hidupnya kalau gak dihabiskan untuk harta, ya maka hal semisalnya itu kebanyakan. Tapi orang yang paham agama, dia akan tahu bagaimana harus memperlakukan dunia ini. Lihat, kadang-kadang tuh orang subhanallah, dari subuh sampai malam dia kerja, sholatnya ditinggal, baca Al-Quran babar belas. Kalau meninggal apa terusan yang dibawa? Ya makanya ini harus kita muhasabah, introspeksi diri. Nggak apa-apa kerja itu, kita kayak sampaikan di awal tadi ya, kerja itu boleh, kaya itu boleh. Justru dengan harta orang-orang yang kaya itu mudah-mudahan banyak orang miskin yang terbantu, banyak masjid dan bangunan yang terbantu. Tapi ingat bahwasannya salah satu ujian beratnya anak cucu Adam adalah fitnah harta, termasuk juga tahta, termasuk juga wanita, termasuk saat ini kuota. Lo anak cilik, Pak, arek cilik ngegame pulsane kempe kentekan mesuh lo, Pak.
muring-muring lho, bener Pak ini. Nggak percaya, saestu wis ta. Sekolah itu ngegame ini Pak. Begitu mati ujuk-ujuk sinyal wifi nih dipatahin tek. Wow, muring-muring iki. Kok lagi kuota lagi lho. Ya. Ujian ini Pak. Harta ujian. Ya, jabatan ujian. Betapa banyak orang yang Allah uji dengan jabatan lali karo masjid. Allah uji dengan dagangan laris kus lali dalan ning masjid. Lali dalan ning majelis ilmu. Wis lali wisan. Bila hartamu menjadikanmu semakin jauh dari Allah, bisa jadi ini adalah bagian dari azab. Ya. Jika hartamu menjadikanmu semakin jauh dari Allah, bisa jadi ini azab dari Allah untuk kita. Maka jangan berbangga-banggaan dengan harta. Jangan. Ya, naudzubillah, jangan sampai mlakune dadi ndangan. Nek nggawa tas tangane abot sisih. Jangan. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, tatkala disembelih seekor kambing, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh istri-istrinya untuk membagikan daging kambing tersebut, Pak. Jadi nyembelih kambing, kemudian Rasul memerintahkan istrinya membagi daging kambing tersebut. Maka setelah daging tersebut dibagikan, Nabi bertanya tuh pada Aisyah, ma baqiya minha, wahai Aisyah, bagian dari kambing mana yang tersisa? Qalat ma baqiya minha illa katifuha. Kata Aisyah, ya Rasul, yang masih tersisa itu gurgari pundake, sisone wis tak dum kabeh. Maka Nabi kemudian menjawab, qala baqiya kulluha ghairu katifiha. Maka Nabi menyampaikan, wahai Aisyah, sesungguhnya seluruh kambing itu tersisa untuk kita di hari kiamat nanti, di alam kubur nanti, kecuali pundak saja. Paham maksudnya? Jadi apa yang diberikan oleh Aisyah kepada orang-orang ini menjadi sesuatu yang langgeng nantinya untuk kita, atau untuk Nabi Muhammad dan keluarganya. Adapun yang masih ada di rumah, yaitu berarti saat ini kita, tapi nanti enggak. Paham? Apa yang kita sedekahkan, maka itulah yang bermanfaat untuk kita nanti. Tapi apa yang masih kita genggam, itu enggak akan bermanfaat nanti di hari kiamat atau di alam kubur. Sehingga saya mandek neng rekening, itu enggak manfaat nanti di alam kubur. Tapi apa yang sudah kita masukkan di kotak yang berjalan, kadang-kadang lah enek toh Pak, sing biasanya gurgi surung-surungan, loh itu yang langgeng. Kita mau masuk masjid masukkan 1.000, 2.000, itu yang nanti langgeng akan bermanfaat untuk kita di alam kubur kita, di hari kiamat nanti. Bukankah di hari kiamat nanti manusia itu fi dhilli shadaqatihi, di bawah naungan sedekahnya. Loh itu yang bermanfaat. Tapi kan kebanyakan orang bukan itu, alhamdulillah enggak. Tapi apa yang dia miliki itu yang dia banggakan. Masya Allah. Tumpahanmu nopo? Pajero. Panas jero. Sampai nopo? Oh kuro Astria Grand. Gak apa-apa Ustadz, yang penting gak nyicil. Gak apa-apa Ustadz, pokoknya gak nyicil, lunas. Astria nih disyukuri rasa ninja, ngoten. Masya Allah. Ini yang harus kita lakukan. Nggak perlu kita berbangga-bangga dengan harta itu. Karena sudah meninggal, sudah kita tinggal semua. Saestu Pak. Ya, tinggal semuanya. Karena harta kita hanya 3. Yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita sedekahkan.
Itu harta. Itu milik kita sejati. Nek isek ning rekening dudu ngene awak dhewe. Ya. Gini bank, soalnya gawe investasi paling saya kan nggak tahu. Ya. Yang masih di dompet juga belum milik kita. Loh iya Pak, bisa jadi miliknya rezekinya orang lain loh Pak. Kita nggak tahu, bisa jadi mungkin rezeki anak kita menjadi milik kita atau menjadi milik istri kita. Ya, 1.050 sing disai sing lali bisa jadi rezeki istri kita. Benar? Iya, ya itu tadi. Makanya seorang muslim janganlah berbangga-bangga dengan harta. Apalagi kemudian hartanya menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berbangga-bangga dengan jabatan. Jangan. Karena jabatan itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan berbangga-bangga dengan ras, suku, dan golongan. Jangan. Karena semua di mata Allah sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah. Jadilah muslim yang cerdas. Muslim yang cerdas itu gak bermegah-megahan dalam urusan harta. Artinya hartanya tidak menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslim yang cerdas adalah mereka-mereka yang sudah mempersiapkan dirinya sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya. Rasul pernah menyampaikan bahwasanya ketika beliau ditanya qala fa ayyul mu'minina aqyas ya Rasul, siapa wong mukmin sing cerdas itu? Siapa mukmin yang cerdas? Siapa Pak? Orang yang mengingat kematian. Mengingat kematian. Bismillah. Muslim yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksaruhum lil maut dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Mukmin sing cerdas itu, kata Nabi, adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya, paling baik mempersiapkan dirinya untuk alam berikutnya. Dialah mukmin yang paling cerdas. Dia tahu bahwa dunia ini bukan tempat menetap yang abadi. Dia tahu dunia ini adalah persinggahan sementara. Makanya dia mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal di kampung yang kekal dan abadi. Jelas? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ngapunten. Di daerah kami di Tuban, itu kami perhatikan kalau ada orang kerja, mau di luar kota, mau di luar pulau, atau di luar negeri, saat mereka di sana hidup sederhana, tetapi hasil dari kerjanya ditransfer, dikirim ke kampung halamannya untuk beli sawah, untuk bangun rumah, karena dia sadar dia gak akan selama-lamanya di tempat perantauan. Dia sadar nanti akan kembali ke kampung halamannya. Sudah nih mulai beli tanah, bangun rumah, ngerumat sapi, tuku tambahan sapi. Dipersiapkan semuanya ini. Karena dia sadar gak selamanya akan di sana. Cerdas ini. Lah kita kan juga sadar, sudah dinasihati Rasulullah. Sudah banyak disebutkan dalam firman-firman Allah dan hadis Rasulullah, dunia ini sementara dan akhirat itu yang kekal. Apa yang sudah kita persiapkan untuk di sana nanti? Makanya ketika ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, matas sa'ah, kapan kiamat itu? Jawab Rasulullah, ma'adat talisa, apa yang kamu siapkan?
Saiki nek jenengan ditakoni apa sing mbok siapno? Sangune napa? Dhe wong jero Ustaz, hari kiamat gak kanggo iki wong jero. Dhe wong jero sapa? Ya. Kalau di dunia mungkin sampai nanti ujian masuk perusahaan kuno kok nggak siap-siap toh, santai. Kok santai? Iya Ustaz, wis ono kursi ini kok. Pak Deku itu direktur ya aman. Loh iki ning donya. Tapi di hari kiamat siapa yang mau membantu kita? Yang menjadi syafaat kita, penolong kita ya amal kita. Puasa kita, bacaan ayat suci Al-Qur'an kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslim yang cerdas, mukmin yang cerdas itu aksaruhum lil maut dzikran, banyak mengingat mati. Sehingga hati-hati, nah itu loh Pak. Hati-hati ucap sa-ucap, obah sa-obah. Ketika mau terbesit untuk berbuat maksiat, oh iya, ini semua akan saya pertanggung jawabkan. Nih pas ibadah malas eling, oh iya, dan nek mati piye pas gini. Ini yang harus kita terus ingat-ingat. Sehingga banyak-banyak beramal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Monggo. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Manusia itu sifatnya ya, kalau di dunia wis dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, enggak ono puase, Pak. Kecuali sudah mati. Kecuali sudah mati. Dan Rasulullah menggambarkan hal ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lau anna libni Adam wadiyan min zahabin. Sekirone anak cucu Adam niku nggadah satu lembah emas. Satu lembah. Ngertos lembah nggih? Pak, mas sekilo regane pinten? Kok sekilo? 1 gram. 1 gram berapa? Sing apik 1 juta. Oh, enggak tahu tuku. Berat ini. Ibu-ibu berapa, Bu? 1 juta nggih? 1 juta ya? Oh, yang 24 karat. Ada enggak di atasnya 24 karat? Enggak ada. Oh, berarti level tertinggi emas itu 24 karat. Oke. 1 gram 1 juta nih sak lembah. Gak ngitung kan? Menungso Pak masih duwe harta emas 1 lembah. Ahabba an yakuna lahu wadiyan, tentu masih menginginkan lembah berikutnya. Saestu Pak. Wis duwe neh iku ya isih arep. Yamla fahu illa turab, dan sama sekali tidak akan merasa puas kecuali dia meninggal dunia. Wis selesai. Ya. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah menerima orang yang bertaubat. Nek enggak ya sudah. Itu tabiatnya manusia. Jani yang duwe sepeda. Nek metu anyar ngono ya kemecer kok kadang-kadang. Napa kemecer niku? Bisa pengen jani sepeda isek. Wah, Masya Allah. Ya, warnane rung berubah, strippingnya isek. Masya Allah. HP jani ya wis apik, metu anyar pengen. iPhone iku wis iPhone 13, metu 14 ya isek pengen. 14 ono sing level dhuwure neh Pro Max ya kan. Pengen mana? Laras sebatan Pak. Itu manusia wis
gak ngarah ono puase kecuali dah selesai. Dan Rasulullah menyampaikan gak tua gak muda podo. Ya. Qalbu syaikh, ya, atine wong tua iku koyok arek enom dalam beberapa hal, diantaranya dunya. Gak percaya gak apa-apa. Ya. Gak percaya gak apa-apa. Deloken sing korupsi ku tua apa nom? Sing mlebu penjara iku lho, Pak. Enek ora? Loh, harta Pak nek masalah donya iku gak tua, gak enom padha. Wis to, padha senenge. Wis. Nek gak percaya gak apa-apa, Pak, gak apa-apa wis ta. Ya. Tapi inilah Rasul menyampaikan qalbu syaikh. Atine wong sepuh iku kaya arek enom. Semangate diantaranya dalam harta. Isik, wah, masalah dunia iku wis awak rada pegel lho. Nek wayah nang masjid iku krasa, tapi nek wayah gelek nah iku balik seger neh. Nah, itu menungso, Pak. Ya. Ikan segar dari laut daging ayam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi ini loh Pak, manusia gak enom, gak tuwa. Iku nek karo babakan urusan dunia semangat. Kapan mandeke? Saat meninggal dunia. Makanya kita disuruh hati-hati dengan yang namanya dunia. Kita disuruh hati-hati dengan namanya harta. Sinten mawon, Pak. Makanya Islam itu nek ono babakan urusan perduitan kon sing jelas. Tak baleni, Islam itu Pak, nek ono babakan perduitan kon sing jelas. Contoh utang piutang. Islam lak wis ngajarni kon sing jelas. Pripun Pak jelase? Ditulis. Terus ono nopone? Saksine. Lho Pak, kon sing jelas. Lho Pak Ustadz iku dulur dhewe gak mungkin lah. Wis to bah dulur bah gak dulur. Islam wis ngajarni. Lho iku sudah ngaji lama Ustaz. Boh ngaji wis 10 tahun, 20 tahun nek masalah duit catet. Ya, mohon maaf ini. Kenapa demikian? Rasul sudah mewanti-wanti kita wis. Nek masalah duit iku, ya, masalah duit nom tuwa podo. Ya, hati-hati, makanya konsing jelas. Jangan sampai kemudian bulet ning mburi. Ya. Minggu depan nggih, Pak. Oh, nggih. Wis minggu depan iki pripun? Ngapunten. Tasik damel lintune. Oh, nggih. Pekan depan nggih. Nggih. Pekan depan ini ngapunten niki yogane nyuwun HP. Oh, nggih pun. Pekan depan nggih. Nggih. Oh, iki sesa 3 tahun iki. Makane konsing jelas. Ya, karena tabiatnya manusia seneng kali babakan dunya. Rata-rata loh, Pak. Makanya kita kan disuruh bekali ilmu agama. Ya. Dunia itu sementara, alam kubur juga sementara. Paham? Alam kubur juga sementara. Makanya di sini kan disebut hatta zurtumul maqabir. Apa artinya itu? Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Masuk ke dalam kubur dan menggunakan kata zurtumul maqabir. Zurtum kan menziarahi itu, Pak. Artinya enggak sak lawase. Artinya kubur itu ya ora sak lawas-lawase. Nok kubur itu ya sementara. Berapa tahun dikubur? Sampai tiupan sangkakala yang
Dua. Tiupan pertama adalah tiupan kehancuran, kematian, dan tiupan kedua adalah kebangkitan. Dibangkitkan semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama di dunia. Di ayat yang ketiga, kalla saufa ta'lamun. Monggo terjemahnya. Janganlah begitu, setelah kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Allah mengingatkan, jangan sekali-kali demikian. Kelak kamu akan mengetahui akibat dari apa yang kamu perbuat. Allah ini menegur mereka yang sibuk dengan dunia, mereka yang berlomba-lomba dalam urusan dunia, memperbanyak hartanya sehingga melalaikan akhirat dan ibadahnya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nasihat buat kami pribadi, buat saya dan panjenengan semua. Kadang saat kita baru ngerintis bisnis, Masya Allah Pak, tidak ada waktu mustajab dalam berdoa kecuali kita gunakan untuk berdoa. Tidak ada waktu sujud kecuali kita perpanjang sujudnya untuk banyak berdoa, agar Allah lancarkan rezeki kita, agar Allah berikan kemudahan dalam kita berbisnis. Tapi begitu Allah uji kita dengan bisnis yang lancar, terkadang-kadang banyak waktu mustajab kita nggak sempat untuk berdoa. Ya. Bahkan untuk hadir sholat berjamaah pun kadang nggak sempat. Bahkan untuk hadir di majelis taklim seminggu pisan, ngapunten Ustaz, saya repot deh. Dipikir sing teko nek pengajian iki pengangguran kabeh. Yo iya. Allah uji nih, makanya kami katakan Pak, Bu, miskin itu ujian, kaya juga ujian, benar? Pilih mana ujiannya? Hati-hati, koron nggak selamat iki. Loh, leres mboten? Lah imane awak dhewe sak piro iki ngukur saiki malahan. Berarti nek pengen duwe donya oke selamat, ngajine kudu luwih pempeng iki. Ibadah ya kudu luwih kenceng lah kan gitu. Nek terus rencang kula nate ngomong ngeten iki. Nek awak dhewe iki trae wong sing ngerti agama, aja sampe banggak-banggakno harta. Dadi yo wong sing ibarate kasure iku kasuran sujud, ya, bantalan doa. Bener-bener tirakate luar biasa ini. Sien lah ngoten to, Pak. Bengi iku gawe tahajud, makane gawe selimut bahasane kanca turu. Bengi bare turu gurdit ndang ibadah kan gitu. Ya. Bantalane doa, ngakeh-ngakehno ndonga. Waktu mustajab. Nah, saiki kan enggak. Ya, ini muhasabah untuk kita. Allah menegur ini mereka-mereka yang sibuk dengan dunia. Tadi di awal kita katakan sekali lagi, jangan sampai nanti salah tompo, apa salah terima. Kaya itu boleh, kerja itu silahkan. Bahkan Allah sampaikan, ya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Silahkan bertebaran di atas muka bumi ini, monggo. Tapi jangan sampai pekerjaanmu menjadikanmu gak sholat. Jangan sampai mencari hartamu itu menjadikan engkau sudah tidak lagi mendatangi rumah Allah. Sikilmu wis gak tahu mancik masjid. Ya. Jangan. Bila demikian, maka sejatinya kita tidak lolos dari ujian dunia itu. Ya. Jika kita tetap dengan hal itu, pekerjaan kita menjadikan kita lalai dari beribadah,
lalai dari melaksanakan kewajiban, maka kelak kalla saufa ta'lamun, kelak engkau akan merasakan apa dampak dan akibat dari apa yang kamu perbuat. Ya. Imam At-Tabari menyatakan wa fi hadza dalilun ala sihhatil qauli bi'adzabil qabri. Ayat ini menunjukkan akan benarnya pernyataan akan adanya azab kubur. Li'anna Allah Ta'ala zikruh akhbara an haula'il qaum alladzina alhahumut takasur. Karena Allah mengabarkan tentang suatu kaum yang terlalaikan oleh sikap mereka yang bermegah-megahan. Annahum saya'lamun, kelak mereka akan tahu ma yalqauna idahum zarul kubur wa'idan minhum lahum wa tahaddudan. Mereka akan merasakan, mendapatkan, ya, tahu apa yang mereka dapatkan jika sudah dimasukkan ke dalam kubur. Ya. Tahu nanti apa dampaknya di alam kubur nanti. Ya. Naudzubillah. Maka diperhatikan ini, hati-hati kita. Ya, kita hati-hati sekali. Karena sejatinya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, alam kubur itu ibarat kalau di sana selamat, maka di akhirat selamat. Tapi bila di alam kubur ini diazab, faba'dahu, maka setelahnya akan lebih berat. Ini alam kubur. Dan yang menemani kita di alam kubur tadi apa? Amal kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, dan kebaikan-kebaikan kita yang kita tanam selama kita masih hidup di dunia. Summa kalla saufa ta'lamun. Ayat yang keempat, monggo. Dan janganlah begitu, setelah kamu akan mengetahui. Ayat ini sebagai pengulangan ayat yang sebelumnya. Dan ini adalah ancaman setelah ancaman. Peringatan setelah peringatan. Kalian akan mengetahui akibat dari sikap yang kalian lakukan. Kalian bermegah-megahan, bangga-banggaan. Ya. Itu yang kalian lakukan. Ingat, ketika kematian kalian akan merasakan apa yang akan kalian dapatkan. Dan ingat Pak, penyesalan demi penyesalan inilah yang akan dirasakan. Tapi penyesalan ini sudah tidak bermanfaat lagi. Kapan Pak penyesalan itu tidak bermanfaat? Tak baleni, kapan penyesalan itu tidak bermanfaat? Kapan? Meninggal. Meneh. Ketika dibangkitkan, sing sisih mriki kanan, Allahu a'lam. Sing buri manut sing arep, Masya Allah. Mulai tenggorokan, kebangkitan, Allahu a'lam, manut sing depan. Masya Allah, luar biasa. Penyesalan itu sudah tidak bermanfaat ketika satu saat ajal itu tiba. Contoh, ya, penyesalannya orang-orang fasik yang enggan melaksanakan kewajiban mengeluarkan harta mereka untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulunya mereka nggak mau mengeluarkan hartanya,
Maka ketika ajal mereka tiba, menyesal tapi nggak bermanfaat. Silakan dibuka surat yang ke-63 ayat yang ke-10. Silakan dibuka. Surat berapa tadi? 63. Ayat berapa? 10. Monggo dibuka sarang-sarang. Ben Al-Qur'an ini kebuka, enggak surat Al-Ikhlas wae. Surat apa itu? Al-Munafikun. Ayat berapa tadi? 10. Monggo dibaca terjemahnya yang monggo. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Sing biyene ning donya bangga-banggane donyane, ora gelem ngetokne. Ya, wis jadi gewegem tenanan. Jangankan kok sedekah kadang gawe anake dhewe sing wajib iku ora ditokne. Ngapunten lho, ngapunten niki. Iki kadang-kadang menungso iku ngoten, Pak. Kanggo anake dhewe man. Weman nek gawe urusan liyane satset. Termasuk kadang gawe agamane anake weman. Bu, yogane mondok enggih luarang Pak Ustaz. Bah. Terus sijine kuliah ning kedokteran. Bu, pripun biayai kuliah yogane? Wah, alhamdulillah Pak Ustaz, mau gur 350 juta kok. Alhamdulillah Gus. Ku murah timbang liyane. Ini disampaikan nih. Dan belanjakanlah sebagian. Loh, Pak, sebagian. Agak kabeh toh. Dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada seorang dari kalian. Lalu dia berkata, "Sodaq, maka aku akan gunakan untuk sedekah." Ya, tak gunakno sedekah. Makanya sedekah itu pahalanya luar biasa, Pak. Rasul sampai wanti-wanti, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu remehkan kebaikan sedikit pun. Ya. Sampai-sampai Rasul memerintahkan sedekah walau sebutir kurma atau separuh kurma. Luar biasa. Nah, Masya Allah ini. Nek masalah memberi makan, minum atau sedekah apapun itu nilainya tinggi di sisi Allah. Ya kayak orang memberi minum anjing itu loh, Pak. Piro to Pak regane, Pak? Ya. Aku pinten? 1000. Cleo? Kok tanggal setapai kulaan. Lo enggak sepiro, Pak, tapi nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilainya luar biasa. Ya. Maka jangan remehkan ini. Orang yang ketika meninggal dunia ini minta agar ditangguhkan sebentar saja. Gawe apa? Sedekah. Makanya kita yang masih hidup, tadi kan Nabi juga mengatakan bahwasanya dunyane awak dhewe sing dadi ngene awak dhewe ku sing di sedekahkan, yang diinfakkan, sisanya enggak gitu loh. Jadi ini penyesalan yang pertama, penyesalan di waktu ajal tiba. Atau juga kita lihat dalam surat ke-10 ayat 90. Surat ke-10 surat nopo? Yunus. Ayat berapa tadi? 90 sampai 91. Silakan dibuka. Sudah ketemu 90? Silakan dibaca. Dan kami selamatkan Bani Israel di tengah laut, kemudian
Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim berserah diri." Ayat 91-nya, "Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan." Paham Pak? Dalam keadaan sakaratul maut baru sadar. Aku percaya wis telat ndiyene ndiae. Kan gitu kan? Bahasa Jawa ini gampangane kan ngono. Telat. Ya. Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang kamu baru percaya padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak zaman dulu. Bieno diai Mas gitu. Ya. Dulu kamu ingkari. Nah, ini penyesalan yang pertama, penyesalan saat sakot, tapi tidak berguna lagi penyesalannya. Dan yang kedua adalah penyesalan pada waktu siksa ditimpakan, yaitu pada hari kiamat. Ya. Silakan dilihat surat ke-42. Surat keberapa? 42. Surat napa niku? Iya. Ayat ke-44. Ketemu? Silakan dibaca. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Percuma, tapi adakah jalan kembali ke dunia? Karena diterlihatkan wis azab itu jelas. Mereka berharap agar dikembalikan ke dunia. Ya. Ini permintaan mereka. Mereka menyesal, mereka memohon agar dikembalikan ke dunia ini. Ya. Penyesalan mereka sudah tidak bermanfaat. Makanya permintaan orang-orang yang menyesal ini satu, minta dikembalikan ke dunia Pak. Salah satunya dalilnya surat ini. Termasuk surat yang ke-35 ayat 37. Ya. Surat ke-35 ayat 37. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka berteriak di dalam neraka, ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan melakukan amal soleh berbeda dengan yang dulu kami kerjakan. Maksudnya dulu di mana? Tak gunano amal soleh. Kita sudah dikasih kisi-kisi. Ini loh Pak penyesalannya penghuni neraka. Pengen dibalik noning donya. Digawe apa? Amal soleh. Lah sakniki awak dhewe tasik nang alam donya, maka gunakan untuk amal soleh. Ya. Surga dengan berbagai macam kenikmatannya itu bisa kita raih dengan bersusah payah ini. Harus berjuang. Gak santai-santai gitu loh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang biasa naik gunung, ya, pendaki, dia rela bersusah payah gur pengen sampai ning pucuke. Kenapa? Melihat pemandangan dan ketenangan yang pengen dia raih. Susah payah. Wis to. Bener mboten? Bener. Ya, pengen ning pantai, pengen ngademne pikir, gelek tenang, itu nglewati dalan wisata Jeglongan Sewu. Leres? Karena masih ada arah panting, ada masih makadam kan? Wow. Dilakoni, lakoni Pak.
Ngetokne bondo bayar dibayar, nek gak percaya. Leres mboten? Apalagi yang kita inginkan adalah surga. Harus lebih bersusah payah lagi. Bondo tokne gitu kan. Karena untuk mendapatkan istilah surga ning dunya wae butuh perjuangan, keindahan dunia saja butuh perjuangan, butuh modal, butuh keluar uang, waktu, apalagi untuk surga yang mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Ya, yang tidak pernah terlintas dalam benak manusia, belum dilihat oleh mata. Butuh lebih lagi perjuangannya. Makanya sahabat-sahabat dulu, Masya Allah perjuangannya demi mendapatkan surga. Bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar, Utsman, Ali. Ya, perjuangannya luar biasa. Termasuk wanita syahidah pertama kali siapa? Masya Allah. Nek taruhan nyawa budal ya budal loh Pak. Kan gitu. Itu beliau. Taruhan nyawa gak apa-apa. Yang penting dapat surga, kenikmatan yang kekal dan abadi dilakukan. Maka ini yang harus kita lakukan sekarang. Ya. Penghuni neraka nanti menyesal ingin dikembalikan ke dunia. Untuk apa tadi? Amal soleh. Kita yang masih di dunia perbanyak amal soleh. Jelas ya? Kita lanjut ayat yang kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Monggo Mas. Janganlah begitu. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Pengetahuan yang yakin, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Sekiranya mereka tahu dengan pasti bagaimana neraka jahanam, bagaimana neraka itu, mereka akan meninggalkan bermegah-megahan, berbangga-banggaan, sibuk karun dunya sampai lali akhirat. Mereka tidak akan berlomba-lomba dalam mencari dunia dan menggadaikan akhirat. Nggak akan. Ya. Di ayat yang ke-6, la tarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Nah, niscaya kamu akan benar-benar melihat neraka. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Dengan ainal yakin. Ada ilmul yakin, ada ainal yakin, ada hakul yakin. Ilmul yakin itu apa? Yakin berdasarkan ilmu yang kita telah pelajari. Yakin Berdasarkan ilmu yang telah kita pelajari. berdasarkan ilmu yang telah kita pelajari. Itu ilmul yakin. Yakin. Kita kan taunya surga dengan ilmu yang telah kita pelajari. Kita taunya Ka'bah, ya, adanya kota Mekah, Ka'bah. Kalau belum pernah ke sana berarti kan masih paham ya? Wah, Ka'bah itu gini loh. Wah, Masya Allah. Nah, ini berarti ilmal yakin. Ketika akhirnya kita melihat secara langsung, maka ini disebut ainal yakin. Delok melok deh. Oh iki to, Masya Allah, iku jenenge ainal yakin. Lah ketika kita iso nyekel Ka'bah, wow Masya Allah koyok ngene, ini disebut hakul yakin. Ngerti? Jelas? Nah, makanya sing ate rabi nador iki jeneng apa berarti? Saya dikai CV ini berarti saya kok pengalaman sampai langsung nyambung tiba. Lah ini wis rabi jenenge tambah mantep jenenge. Jadi paham ya perbedaannya. Jangan sampai nggak paham ini. Ada ainal yakin, ada ilmal yakin, ada hakul
Yakin. Lah nanti di hari kiamat itu summa la tarawunnaha ainal yakin, bener-bener ndelok ya. Ya, bener-bener Pak, enggak kur dikabar-kabari. Saiki lah awak dhewe tentang surga digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan diperlihatkan. Ya. Di hari kiamat nanti akan melihat surga, akan mengetahui dengan ainal yakin. Yakin dengan penglihatan. Kemudian jika dia masuk surga, makan buah-buahan, itulah hakul yakin. Jelas bedanya. Nah, orang-orang yang bermegah-megahan, lali ibadah, wis ka urus neh karo urusan-urusan agamane, telah akan ditampakkan neraka dengan sebenar-benarnya. Bahkan Fir'aun itu ditampakkan. Iki apa iki? Ilmu yakin apa inal yakin? Kemudian ayat yang terakhir, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu menghalalkan di dunia itu. Nanti akan ditanya Pak tentang nikmat. Ingat kullu ni'matin faminallah. Segala nikmat yang ada pada diri kita ini semua dari Allah, dan semua nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Semua nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya kullu ni'matin, setiap nikmat, la yuqarribuna ilallah, yang tidak menjadikan kita semakin taat kepada Allah, fahiya baliyah, maka itu akan menjadi petaka bagi kita. Semua nikmat yang Allah berikan pada kita yang tidak kemudian menjadikan kita semakin taat, maka akan jadi azab bagi kita. Apapun nikmatnya. Sehat nikmat boten? Nikmat. Waktu senggang kita kan jarang menganggap ini nikmat, Pak. Nek sehat sak karep-karepe. Duh lali sak sembarang gitu, Pak. Waktu yo lali. Makanya Rasul menyampaikan ada dua nikmat yang banyak di manusia tertipu, as-sihhatu wal faragh. Lihat ini. Ini nikmat. Kalau nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Anak nikmat betul. Nah, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya beberapa waktu lalu saat kami menjelaskan bab tentang adab ya orang tua terhadap anak, yaitu memberikan pendidikan sebaik-baiknya. Memberikan pendidikan terbaik, memberikan makanan terbaik. Makanan terbaik itu bukan yang paling enak, tapi makanan terbaik adalah makanan yang halal, dari jalan yang halal. Itu makanan terbaik. Ya. Karena dengan itu anak jasadnya tumbuh dari barang-barang yang halal. Itu makanan terbaik itu. Anak kalau tidak dididik dengan baik, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ini nikmat ini, termasuk amanah juga, titipan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasul pernah bersabda dari Abu Barzah al-Aslami, Rasul pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua kaki anak cucu Adam, hatta yus'alu, sampai ditanya, an umrihi fima afnah, umurmu entek gawe apa? Pun sakit jawab? Sakit Pak? Wonten pertanyaan ini nanti di hari kiamat, kaki kita itu nggak akan bergeser Pak, sampai pertanyaan ini mari. Nopo pertanyaane, umurmu entek gawe nopo? Pun ketemu jawabane, mungkin iten griya jenengan tulis. Kaki repean. Subhanallah. Sakjane umur awak dhewe iki entek gawe apa ya Allah. Gitu kadang-kadang kita juga perlu Pak. Sadurunge turu ya Pak, meneng sik jane ku entek gawe apa ya Allah, sedina iki nyapo wae. Sak dina iki ya Allah tangi subuh, mari subuh masak, mari masak
Macak. Sanes mboten lah, Pak. Ya, mari masak umbah-umbah kora-kora turu. Duhur turu maneh. Asar turu maneh ya ora lah, Pak. Ya perlu kita muhasabah sebelum tidur lah setidaknya, atau kapanpun monggo. Tapi yang paling enak kan sing rodok sepi, gak ono sepeda warwer kan jam sak monten niku to, Pak. Istirahat jenak jane nopo to ya Allah gitu. Sedina iki entek ki apa waktuku. Sehingga kita besok pagi bisa memperbaiki diri langsung. Oh iya ya wingi aku wis koyo ngene. Seorang muslim itu jangan sampai kejeglong di jeglongan yang sama gitu. Apa kejeglong itu, Pak? Keblasuk, keplosok ya, jangan sampai lah terprosok di prosokan yang sama. Jelah. Makanya muhasabah sebelum tidur, diingat-ingat ya Allah iki suwestino iki nyapo ae. Karena nanti juga akan ditanya an umrihi fi ma'afna, umur kita habis buat apa saja nih. Awak dhewe wis umure 40, 50, ono sing suwida, iku lho nyapo ae. Ya. Ibadai pirang jam, turune pirang jam. Alhamdulillah Ustaz, tidur saya niatkan ibadah. Alhamdulillah. Makan saya juga saya niatkan ibadah. Alhamdulillah. Tapi nek lisane gak mandeg ngrasani. Loh, ini pentingnya kita muhasabah, introspeksi diri, sehingga sebelum tidur kita banyak istighfar. Bangun tidur kita memperbaiki diri. Jangan sampai kita apa tadi? Keblasuk di blasukan yang sama. Kemarin wis ngono, masa ate ngono neh. Ya. Karena di hari kiamat ditanya. Kemudian wa an ilmi, sing ngaji bolak-balik iku diamalno apa ora? Apa gur ki bangga-banggaan duwe ilmu? Wah, aku wis ngaji nang majelis ustad kibar. Ustadz Fulan, Mas yo ngaji ke 10 masyayikh, 200 masyayikh, nek gak diamalno ilmune yo pak pok wae.
waktu itu pengangguran. Sebelum cerai istri saya meminta semua harta saya, 2 rumah saya diminta untuk 2 anak saya dan juga mobil saya diminta juga. Akhirnya saya istilahnya keluar, kata orang Jawa itu seperti tinggal pakai kolor saja. Tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah, rumah orang tua saya untuk adik saya, oleh adik saya rela ditukar dengan saya perempatan. Dari situ saya mulai usaha dan alhamdulillah saya kembali menikah. Itu pernikahan kami berjalan sekitar 10 tahun, semua berjalan lancar. Tapi saya tahun 2018 setelah operasi hernia saya jatuh sakit. Selama jatuh sakit saya tidak bisa menghadiri kajian-kajian ilmu. Tadinya saya ngaji di Malang lah, sama dengan kita ini yang di Mazhab Salaf ini. Saya ngajinya di Malang karena di sini belum ada waktu itu. Dan saya lunjutkan ngaji di Pakistan. Selama saya sakit saya kembali diuji dengan wanita. Istri saya bermain medsos gitu ya, mohon maaf itu, sehingga melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Tapi semua itu diberikan kepada saya. Keluarganya tahunya saya sakit, tidak bisa mencari nafkah, padahal saya dulu sakit itu oleh Allah ditakdirkan mempunyai mobil yang saya rentalkan, saya titipkan pada anak saya yang sudah dewasa di Malang, sehingga masih ada penghasilan. Itu saya sakit dan juga ada sedikit sawah, itu hidup kami jauh beda dari dulu. Ibaratnya di atas pohon kelapa, sekarang saya harus jatuh ke tanah, saya mencarinya. Dan akhirnya begitu saya kembali, saya ngaji istri saya, ya alhamdulillah semoga bisa menerima kondisi dan bisa sama-sama memperbaiki diri. Mungkin apa yang saya alami itu karena dosa-dosa saya. Yang saya lakukan mungkin pada waktu kerja, mungkin yang pernah bekerja di BUMN itu ngerti apa yang saya maksudkan itu. Jadi kedepannya kira-kira apa yang harus saya lakukan saat itu. Dan akhirnya saya hidup sisa hidup saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas agama yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran atas apa yang menimpa kita semuanya. Teringat bahwasanya Rasul pernah menyampaikan, afahasibatum ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kamu itu mengira bahwasanya kamu akan dibiarkan begitu saja mengatakan ayyaqulu amanna, aku beriman, wahum la yuftanun, sedangkan kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, Pak. Orang yang ketika menyatakan, mengikrarkan dirinya, saya pengen lebih baik ini, saya pengen hijrah, Allah pengen tahu sampai mana keinginanmu hijrah. Yakin tak? Benar kau mau hijrah? Allah gak akan membiarkan kita begitu saja. Allah ingin tahu sejauh mana kebenaran keimanan kita, sejauh mana keyakinan kita untuk hijrah ini. Allah uji, Pak. Allah uji. Mau gak mau? Ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Tapi ujian apapun itu, mau kekurangan harta, mau keturunan, mau anak, mau apapun itu ujiannya, Allah tuh ingatkan kita sabar, wa basyiris sabirin. Karena Allah ingin tahu sejauh mana keimanan kita, keyakinan kita, kemantapan kita hijrah ini untuk berubah jadi lebih baik ini. Ada yang tetap berada di dalam keimanannya, ada yang kemudian kembali pada hal yang sebelumnya. Makanya jangan heran, makanya saya itu termasuk orang yang gak setuju bila ada orang yang apalagi artis baru hijrah kemudian upload konok ini, gak setuju saya. Ya, apalagi kemudian di apa istilahnya ya?
diustadkan. Mereka baru belajar. Biarkan mereka belajar dulu. Biarkan mereka istiqomah dalam hijrahnya ini. Jangan tambah beban mereka. Karena nggak tahu nanti seperti apa. Karena ujian itu akan datang. Ya, ujian itu akan datang. Bukankah menjadi pelajaran bagi kita yang dulu joget-joget, taubat kembali joget. Nah pokoknya tidak dibiarkan. Allah pasti uji. Tapi ingat, wabasyiris sabirin. Kalau kita mau bersabar, inna nasra ma'as sabri. Pertolongan Allah itu beriringan, berdampingan dengan kesabaran. Ya. Tidak selamanya mendung itu selalu hitam dan pekat. Ada kalanya setelah itu akan hilang dan muncul pelangi. Maka jangan pernah kita mengatakan ujian gak ono ujungi. Lah. Saat kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, saat itulah pertolongan Allah akan datang. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Saat hamba sudah memasrahkan semuanya, sudah sabar, sudah berikan semuanya, ini sebuah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan datangkan pertolongannya. Fa'lam, ketahuilah, anna nasra ma'as sabri. Pertolongan Allah akan datang dengan kesabaran. Maka bersabarlah. Bersabarlah saat diuji dengan berbagai macam ujian. Allah gak akan membebani sesuatu di luar kemampuan kita. Sabar. Ya, sabar. Sebagaimana dulu ada wanita berkulit hitam, sakit ayan atau apa ya itu ya istilahnya. Sabar, disuruh sabar sama Nabi. Sabar. Ya, nabi-nabi Allah, ujian kita itu gak sebanding Pak dengan ujiannya para nabi. Ada nabi yang pernah diuji sakit yang berkepanjangan juga ditinggal istrinya. Hartanya ludes kan? Udah, tapi sabar dia. Sabar, Allah ganti semuanya. Gak sebanding. Bila kita diuji oleh Allah, coba lihat bagaimana ujiannya para nabi-nabi terdahulu. Isbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabar. Yakinlah bahwasanya ujian-ujian kita, ya, yang menimpa kita, ma yusibul muslimu, tidaklah sesuatu menimpa seorang muslim, min nasabin wala wasabin wala hammin wala adan wala gham hatta syauqati yusaquha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Kecemasan, gelisah, sampai duri yang menusuk kaki kita, semua yang menimpa kita itu mudah-mudahan menjadi penggugur dosa-dosa kita yang lalu, kekhilafan kita yang lalu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Wow, kayak tiba ya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan menjawab. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kaum muslimin amin ya rabbal alamin. Apakah dosa bila seorang berdoa meminta agar tidak diturunkan hujan untuk sementara waktu atau diberhentikan karena dia sedang berada di luar rumah untuk mengerjakan sesuatu, mengingat bahwa hujan adalah rahmat yang Allah turunkan? Boleh seorang meminta agar hujan ini istilahnya reda, boleh. Nggak masalah, ya, diperbolehkan untuk meminta, tidak masalah. Yang namanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta agar tidak turun hujan dulu bukan berarti menolak takdir, bukan. Paham ya? Selama berdoanya bener, selama caranya bener, engkau lanjenengan jaluk gak diturunkan hujan, engkau nggawa sapu. Atau tadi itu katakan kita lagi naik motor, terus kita bawa dagangan yang nggak tertutup gitu, terus
ada tanda udah gerimis kita boleh. Jadi doanya itu sambil naik motor. Nggak masalah Pak, boleh silahkan. Yang penting caranya benar. Itu kan nggak jenengan caranya ngono. Nggawa sapu nih siji diwehi lom. Janganlah ya. Nggak ada hubungan nih. Kalau kita tanya ahli dalam masalah ini, kata mereka nggak ada hubungannya lah, kita seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan, di alam kubur ada azab atau siksa kubur. Tapi ada ayat yang mengatakan mereka kaget dibangunkan dari tidurnya untuk orang-orang kafir. Apakah dosa-dosa mereka ditangguhkan balasannya nanti langsung di neraka? Kenapa ada yang disiksa, ada yang seperti ditidurkan seperti Fir'aun yang hanya diperlihatkan neraka? Masya Allah. Di alam kubur itu ada fitnah kubur, ada pertanyaan, ada nikmat kubur, ada azab kubur. Siapa bilang kalau Fir'aun itu hanya diperlihatkan nggak diazab? Mohon maaf, jenengan yang sakit tiap hari dikatakan, Pak, wingi lo tonggoku loro yang jenengan mati, tersiksa nggak Pak? Tersiksa. Ya, anak yang normal nggak sakit apa-apa tiap hari dicekoi dalam dirinya kalimat-kalimat sampean itu loro, sampean iku loro bendino. Paham maksud saya? Fir'aun ditampakkan neraka tiap hari. Ini bukan menjadi hanya gur dipertontonkan toh, ini azab. Ini azab ya. Dan mereka yang di dalam kubur, orang-orang yang tidak beriman, mereka akan bukan lagi dikaget, karena mereka dulunya saat di dunia tidak meyakini adanya hari berbangkit, dan sedangkan mereka akan menerima balasan dari apa yang mereka kerjakan. Dia nggak percaya kok dulu di dunia. Mereka mengingkari adanya hari berbangkit. Jadi jangan dikira mereka tidak diazab. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, apakah sedekah dengan infak itu berbeda? Berbeda. Infak itu masih penyebutan secara umum, membelanjakan harta itu dikatakan infak. Mbah belanjane ki opo? Makanya tadi kan ditanya, dan hartanya diinfakkan untuk apa? Dibelanjakan untuk apa? Apakah dibelanjakan untuk kebaikan atau keburukan? Tetapi kalimat infak itu sebagiannya juga dikatakan seperti sedekah. Tapi kalau kita mau rinci ya, kalimat sedekah itu jelas arahnya kemana, paham ya? Tapi kalau infak masih umum, ada kalanya digunakan untuk membelanjakan baik yang baik atau yang buruk. Makanya tadi dan harta itu kamu belanjakan untuk apa? Ya, itu diantaranya belanja nih, dibelanjakan, dibelikan untuk apa? Itu masalah harta. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, seumpama kita masih memiliki harta, sebaiknya disedekahkan ketika masih hidup atau setelah wafat, karena ada hadis yang membolehkan bersedekah atas nama si mayit. Sedekahkan saat masih hidup, karena saat kita meninggal belum tentu anak kita mau mensedekahkannya. Bisa jadi dibuat untuk rebutan. Paham? Jangan menunda-nunda suatu kebaikan meskipun sebagiannya boleh. Karena pernah tanyakan ini kepada guru kami, bahwasanya memang boleh. Contoh, saya punya uang 10 juta. Besok ini bulan Ramadan,
Besok ini anggapan besok bulan Ramadan, lah tak sesuk ae sekalian. Karena Ramadan pahala lebih dilipat gandakan. Boleh. Ya, boleh seperti itu. Karena besok ada keutamaan yang bisa kita raih, yaitu keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan. Boleh ini. Apakah langsung boleh? Bahkan kita diperintahkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah. Ya, jangan ditunda-tunda, boleh silahkan. Mana yang kita pilih? Ya monggo dipilih. Ya, mana silahkan dipilih. Tapi kalau pertanyaan ini apakah boleh kemudian nanti menunggu wafat, lebih baik dan segera. Ya kalau anak-anak kita nanti paham agama. Wong ada yang malah hartane mbok ni romati wis ge. Ngapunten lho ini. Ya ini. Makanya jenengan sebagai orang tua harus cerdas. Ya, ada harta yang sudah kita poskan untuk bekalan sangune awak dewi. Meskipun nafkah kepada anak adalah bernilai sedekah, nafkah kepada istri bernilai sedekah, tapi usahakan ada yang digunakan untuk sedekah jariah juga, yang nanti akan terus mengalir pahalanya. Kita butuh itu, Pak. Ya. Ustadz, halalkah membuka usaha agen B.iling? Tahu? Nah, coba sebut banter-banter. Kalau kita halalkah membuka usaha, halal. Tapi ono lanjutane. Agen. Kita lihat dulu akad dalam usaha ini seperti apa. Nek jelas ada ribanya dan yang akan kita mau menjadi agen riba, apa mau jadi mafatihus syarr, pembuka pintu-pintu keburukan. Lho Ustadz, niatku lak bantu uang. Bang iku nek moro ning omahe orang yang baru dadi PNS oleh SK iki yo niate nolong. Mas gak butuh bantuan, tak ini bisa tenggang tenor waktunya sekian, cicilan ringan, bunga sekian persen. Benar? Bantu ini Pak, ketoke gitu kan? Paham? Nah kita lihat akadnya. Jika memang sesuatu yang istilahnya tadi ya nggak benar, ya tinggalkanlah, jangan. Usaha yang lain saja masih banyak, insyaallah. Ya, yang lain saja. Pertanyaan terakhir, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, dalam akad mudharabah, siapa yang menjadi pemilik usaha, pemodal, pengelola, atau dua-duanya? Dan apabila qadarullah usaha bubar di tengah jalan, usaha tersebut apa boleh masih dijalankan oleh pengelola? Paham nggak? Pernah nggak bisnis seperti ini? Mudharabah. Apa mudharabah itu? Sistem. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya katakan gini, sebagian kita itu belum memahami hakikat sistem mudharabah, belum paham. Kadang kita itu masih tabu dengan istilah-istilah seperti ini. Ada mudharabah, ada murabahah, dan lain sebagainya. Kita masih tabu dengan istilah-istilah seperti ini. Gampangannya gini aja. Saat akad di awal itu seperti apa? Paham maksud kami? Akad di awal itu seperti apa? Jenengan selaku pemodal, apa pemodal sekaligus yang menjalankan usaha? Jelaskan aja, perjelas saja di awal. Saya katakan demikian karena masih banyak orang yang memahami suatu istilah tapi berbeda dengan istilah yang diajarkan Nabi. Contoh, yatim. Dari sebagian orang memahami yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh orang tua. Mau ibu, mau bapak disebut yatim. Kalau siji yatim, kalau loro. Paham ya? Sehingga apa, sebagian ada komunitas, yuk open donasi buat anak yatim. Tanya dulu yatim yang mana ini nantinya.
Sama juga ketika kita bahas silaturahmi, silaturahim. Yuk reuni silaturahim, memanjangkan umur loh. Siapa yang dimaksud silaturahim oleh Nabi? Orang yang masih ada hubungan rahim dengan kita, bukan kekerabatan, rahim. Rahim itu loh. Bukan yang kemudian konco SD suwi nggak tahu ketemu reunian, kita silaturahim. Rasulullah bersabda, ngono. Loh, kita kan masih belum memahami ini sehingga tumpuk tumpang tindih sesuatu yang kurang pas. Makanya ini kami perjelas, ini akadnya di awal seperti apa dulu. Kita selaku pemodal, apa pemodal plus pelaku usahanya yang bareng-bareng, ataukah hanya pelaku usahanya? Kita perjelas saja. Dan di awal pembagian hasil seperti apa, dan jika bubar nanti siapa yang boleh mengelola atau nggak boleh, atau harus ada nama baru. Paham? Ini harus jelas di awal. Makanya tadi kita katakan apapun yang berhubungan dengan duit kudu jelas. Mas yo iku kanca padha ngajine, gitu lho. Mas yo itu karo sapa kemawon harus jelas, ya. Kalau usahanya bubar di tengah jalan, usaha tersebut tak boleh dijalankan oleh pengelola, akadnya di mana, bagaimana? Masih boleh apa tidak? Kan gitu, Pak. Akan ada akad ini biasanya. Nggak boleh harus pakai nama baru. Ya silakan buat nama baru, karena nggak boleh biasanya. Ini kan ada aturannya. Nah, makanya ini diperjelas dulu seperti apa. Jadi usaha itu harus jelas semuanya. Apalagi kalau kerjasama berapa persen, kalau untung berapa persen, kalau rugi berapa persen. Makanya saya agak kurang setuju dengan sebagian bank yang katanya syariah. Saat dipinjami uang kan katanya bagi hasil. Pakai sistem Islam kan bagi hasil, tapi sayangnya nggak mau bagi rugi gitu loh. Loh iya kan sistem Islam kan nek untung tanggung bareng, nek rugi bareng-bareng, tapi nek badi tanggung bareng, nek rugi tanggung dhewe. Makanya saya masih kita katakan, yo alhamdulillah ada bank syariah, tapi sebagian bank itu belum syariah secara syariah gitu loh. Karena di Indonesia itu nek wis ono embel-embele syariah iku kabeh laris. Pokoknya tulisannya sunnah, iki laris iki. Toko sunnah, nah rada laris lisan. Nggak apa-apa kalau kita dalam bentuk mengagungkan, pengen semangat dalam beragama sesuai sunnah Rasul, tapi kadang-kadang hanya sebagai untuk penglaris dagangan. Embel-embel janganlah gitu. Ya, kalau niat kita untuk itu hina banget gitu loh. Jangan. Ini kami sarankan, kami nasihatkan. Ya, pokoknya sembarang nek ono tulisannya model-model agama wis laris. Wisata nek ono embel-embele agama laris, Pak. Mbok wisata napa mawon? Kecuali wisata terop. Ya, ngapunten ini kita katakan demikian, ya. Orang Indonesia itu semangat beribadahnya tinggi, Pak. Saestu, orang Indonesia itu Masya Allah semangat beribadahnya sangat tinggi. Kita salut dengan itu. Makanya butuh ilmu agar ibadah ini juga berdasarkan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan apa yang kita kaji selama hampir 2 jam ini bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.